Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Angel Salsabila dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, video ini dibuat untuk tugas mata kuliah Komunikasi Lingkungan dan akan membahas mengenai kendaraan listrik dan kendaraan BBM. Jadi langsung aja simak videonya. Kendaraan listrik adalah kendaraan yang digerakkan oleh baterai listrik. Kendaraan yang sepenuhnya atau sebagiannya digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterai dan baterai tersebut dapat diisi ulang. Jenis-jenis mobil elektrifikasi. Pertama, baterai electric vehicle atau BEV. BEV atau mobil listrik murni adalah kendaraan yang benar-benar hanya mengandalkan tenaga listrik untuk bergerak. Adapun listrik yang dimilikinya didapat dari sumber eksternal. Yang kedua, hybrid electric vehicles atau HEV. Kendaraan HEV memadukan mesin pembakaran internal dengan menggunakan elektrik motor. Namun, elektrik motor biasanya hanya digunakan pada situasi-situasi tertentu saja. Misalnya, untuk membuat akselerasi mobil. Mobil HEV tidak memerlukan sumber listrik eksternal. Ketiga, Plug-in Hybrid Electric Vehicles atau PHEV. Cara kerja mobil PHEV sebenarnya tidak jauh berbeda dengan HEV. Komponen-komponen di dalamnya memiliki beberapa kesamaan. Satu hal yang membedakannya, mobil PHEV mendukung pengisian daya sumber listrik eksternal. Terakhir yaitu Full Cell Electric Vehicles atau FCEV. Mobil FCEV memiliki keistimewaan tersendiri karena menggunakan bahan bakar hidrogen. Oleh karena itu, mobil semacam ini dilengkapi dengan hidrogen tangki untuk menampungnya. Hal yang unik dari mobil FCEV ialah menghasilkan air sebagai sisa proses kerjanya. Jenis mobil elektrifikasi yang satu ini masih tergolong langka. Proses kerja kendaraan listrik. Baterai merupakan salah satu komponen sebagai sumber energi untuk menggerakkan kendaraan listrik di jalan. Namun, bagaimana proses baterai kendaraan listrik ini dibuat? Pohang Iron and Steel Company atau POSCO menjelaskan Indonesia merupakan negara yang berlimpah akan nikel yang menjadi bahan baku pembuatan baterai. Nikel ini digunakan sebagai material utama yang bisa diolah menjadi berbagai bahan seperti grafit, litium yang menjadi bahan baku untuk anoda dan katoda. Bahan-bahan ini kemudian dikirimkan ke pabrik pengolahan milik LG untuk dijadikan sel baterai yang digabungkan dalam sebuah modul yang digabung menjadi satu pak baterai. Baterai ini kemudian dipasangkan di sasis mobil listrik. Secara umum, cara kerja mobil listrik adalah ketika pedal pada mobil ditekan, maka controller akan mengambil serta mengatur daya listrik dari baterai, traksi, dan inverter. Dengan pengaturan dari controller tersebut, inverter kemudian mengirimkan sejumlah energi listrik ke motor. Nah, motor traksi listrik akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, rotasi atau berputar. Nah, putaran dan rotor pada motor akan memutar transmisi sehingga roda berputar, lalu mobil pun bergerak. Dampak positif penggunaan kendaraan listrik. Keuntungan utama dari mobil ini tidak diragukan lagi adalah keramahan lingkungan yang relatif. Pertama, biaya kepemilikan lebih murah. Kedua, perawatan yang mudah dilakukan. Mekanikal kendaraan listrik berbeda dengan kendaraan biasa. Beberapa komponen yang biasanya harus mendapat perawatan rutin sudah tidak diperlukan lagi. Ketiga, lebih baik untuk lingkungan. Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas. Dampak negatif penggunaan kendaraan listrik. Ada anggapan bahwa semua kendaraan listrik tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Tidak sama sekali benar. Kata para ilmuwan, pertama, mereka memproduksi baterai untuk listrik dari pembangkit listrik termal, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan sebagainya. Selama proses produksi, pembangkit listrik ini mengeluarkan banyak asap yang berbahaya. Kedua,
Pada titik tertentu, baterai ini gagal dan menjadi perlu untuk menghilangkannya ketika baterai yang ditinggalkan dihancurkan karena toksitasnya yang tinggi, zat dan bahan kimia yang berbahaya bagi alam dilepaskan. Jadi, klaim bahwa kendaraan listrik benar-benar aman bagi lingkungan tidak sepenuhnya benar. Kendaraan BBM adalah kendaraan yang digerakkan oleh bahan bakar yang dihasilkan dari pengendapan fosil hewan dan tumbuhan dari ratusan hingga jutaan tahun yang lalu. Manusia kemudian menambangnya di laut dan mengolahnya menjadi bahan bakar minyak yang siap untuk digunakan. Jenis-jenis BBM. Penggunaan BBM tidak hanya terbatas pada kendaraan bermotor atau bermobil saja. BBM sendiri ada banyak jenisnya, mulai dari yang diperuntukkan bagi kendaraan hingga untuk kegiatan rumah tangga. Pertama, bensin penerbangan atau avgas. Kedua, aviation turbine atau aftur. Ketiga, minyak tanah atau kerosin. Keempat, high speed diesel atau HSD. Kelima, marine diesel fuel atau MDF. Keenam, minyak bakar. Ketujuh, biodiesel. Dan terakhir, bensin. Dampak negatif penggunaan BBM yang pertama pemanasan global, kedua pencemaran udara, ketiga pencemaran air, keempat mengganggu kesehatan. Lalu bagaimana jika kondisi saat ini masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia menggunakan kendaraan listrik untuk menunjang aktivitas keseharian? Kita menikmati kendaraan yang tidak bising dan tentu saja ramah lingkungan. Tiba-tiba, ilmuwan di dunia berhasil menemukan bahan bakar berbasis fosil di dalam bumi. Lalu, muncullah wacana meluncurkan kendaraan berbahan bakar minyak. Pasar otomotif akan segera dibanjiri oleh mobil-mobil yang anggaplah sudah kita lihat dan rasakan seperti saat ini. Apa yang akan saya lakukan? Mungkin jika wacana ini memang benar ada, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Misalnya, keuntungan apa sih yang didapatkan dari kendaraan yang berbahan bakar minyak ini? Nah, perlu adanya edukasi terkait kelestarian lingkungan, baik oleh pencipta atau ahli yang menemukan bahan bakar baru tersebut, maupun pengguna dan seluruh lapisan masyarakat. Dan harus mempertimbangkan segala aspek yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Dari penjelasan saya sebelumnya mengenai dua jenis ini, yaitu kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar minyak atau BBM, ternyata memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jika memang benar terrealisasikan wacana penemuan bahan bakar berbasis fosil ini mulai membanjiri pasar otomotif, maka produsen-produsen pembuat kendaraan akan membuat kendaraan khusus untuk bahan bakar baru ini. Sehingga mau tidak mau, kita sebagai konsumen atau pengguna hanya bisa memilih untuk mengikuti arus perubahan. Meskipun kendaraan BBM ini memiliki banyak dampak negatif, jika kita tetap menggunakan kendaraan listrik, maka akan mempersulit kita untuk menggunakannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai kendaraan listrik dan kendaraan BBM. Hingga bagaimana jika kendaraan BBM menggantikan kendaraan listrik yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.